Nggak ada adik-adik. suaranya ya? Shalom. Shalom. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa kan ya. Kalau Mbak Risma tanya gimana kabarnya hari ini, jawabnya luar biasa. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Wah, semua adik-adik pasti luar biasa ya kabarnya, karena berkat Tuhan hari ini sangat melimpah bagi kita. Kita boleh bangun tidur dengan badan yang sehat dan kita bisa mengikuti sekolah minggu pagi ini dengan tubuh jiwa yang sehat pula. Itu semua karena kasih karunia Tuhan ya adik-adik. Oke, sekarang dipersilakan untuk berdiri. Kita mau pujikan cuip-cuip pam-pam-pam dengan gerakan ya. Yuk kita berdiri, kita semangat mengikuti sekolah minggu pagi ini. Pagi ini kita sebelum melanjutkan kita mau berdoa ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena pagi ini Engkau sudah memberkati kami, mulai kami dari bangun pagi hingga saat ini Tuhan. Tuhan, kalau kami akan bersekolah minggu hari ini, Tuhan sertai kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Nah adik-adik, kita akan mengucapkan hukum kasih. 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke, nah sekarang masih tetap berdiri. Adik-adik hari ini udah baca Alkitab belum? Ayo, tadi pagi habis bangun tidur ada yang udah baca Alkitab? Oh udah, ya bagus. Nah kalau yang belum, nanti baca Alkitab ya. Nah sekarang kita mau nyanyikan baca kitab suci doa tiap hari. Masih tetap berdiri loh ya. Baca kitab suci doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh.
doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, adik-adik dipersilahkan duduk kembali. Kita siapkan Alkitabnya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bu Wiwi. Nanti disimak baik-baik ya. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabar semuanya? Sehat? Puji Tuhan. Adik-adik, selamat ya. Adik-adik sudah naik kelas kan? Nah, puji Tuhan adik-adik sudah naik kelas semua. Jangan lupa nanti adik-adik harus semakin rajin belajar. Nah, adik-adik masih ingat tidak sekolah minggu kita minggu yang lalu yang dibawakan oleh Miss Wiwin dan Mbak Rena? Adik-adik ingat firman Tuhannya tentang apa? Bagus, adik-adik masih ingat ya temanya jangan takut. Adik-adik ada kuis angka-angka kan ya? Nah, adik-adik selamat sudah bisa menebak angka-angkanya. Pagi hari ini adik-adik kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema iman yang menyelamatkan. Nah, adik-adik mari diambil dulu Alkitabnya. Kita akan membuka bersama-sama firman Tuhan hari ini terambil dari Markus 5 ayat 21 sampai 43. Sudah ketemu belum? Nah, adik-adik, Bu Wiwi akan membacakannya untuk kita semua, tetapi tidak semua ayat. Nanti adik-adik membaca sendiri ya. Yang pasal 5 kitab Injil Markus ayat 21 sampai 43. Bu Wiwi akan membacakan ayat 36, 41 dan 42. Oke adik-adik, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang akan Bu Wiwi bacakan. Markus pasal 5 ayat 36. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Ayat 41. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Ayat 42, seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Nah, adik-adik, siapa di antara adik-adik yang pernah sakit? Shalom pernah sakit? Monik pernah sakit enggak? Ius bagaimana? Pernah sakit enggak? Yang lain adik-adik? Wiwi enggak usah satu-satu ya. Nah, ternyata semua di antara kita pernah sakit ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, kalau adik-adik sakit, Bapak Ibu bagaimana ayah Ibu? Seneng kan kalau adik-adik sakit? Wah, tentu saja tidak adik-adik ya. Orang tua kita sedih sekali kalau kita sakit. Kalau anak-anaknya sakit, orang tua sedih adik-adik. Orang tua berusaha membawa anaknya ke dokter. Orang tua memberikan obat, menjagai ketika adik-adik sakit, bahkan kalau panas dikompres adik-adik. Kita bersyukur ketika kita sakit, orang tua kita berusaha menolong kita supaya kita bisa cepat sembuh. Nah adik-adik, hari ini kita bertemu dengan seorang bapak yang bernama Yairus. Siapa adik-adik? Betul, Yairus. Ia mempunyai seorang anak perempuan yang sedang sakit keras. Anaknya cuma satu, perempuan. Usianya berapa adik-adik tadi kita baca pasal 40, ayat 42? 12 tahun. Nah, dia sudah diobati. Orang tuanya sudah berusaha membawa ke tabib, memberi obat anaknya, tetapi adik-adik, anak perempuan ini tidak kunjung sembuh, bahkan penyakitnya semakin parah. Tetapi adik-adik, kabar baiknya, Yairus ini pernah mendengar tentang Tuhan Yesus, tentang Rabi yang bernama Yesus, yang sanggup melakukan mukjizat
menyembuhkan orang-orang yang sakit, yang lumpuh disembuhkan, yang buta melihat, yang timpang berjalan. Nah adik-adik, iman Yairus tumbuh adik-adik. Dia punya pengharapan, aku harus ketemu Yesus. Aku ingin anakku bisa sembuh adik-adik. Padahal adik-adik, siapa adik-adik Yairus ini? Yairus adalah kepala rumah ibadat adik-adik. Orang yang punya kedudukan yang tinggi. Tetapi dia merendahkan diri mau datang kepada Tuhan Yesus. Mohon kesembuhan dari Tuhan Yesus. Dan adik-adik, luar biasa Tuhan Yesus bersedia loh adik-adik. Bersedia pergi bersama dengan Yairus untuk menyembuhkan anaknya adik-adik. Nah, ketika dalam perjalanan adik-adik, ada orang dari keluarga Yairus datang, tergopoh-gopoh. Pak Yairus, gak usah merepotkan guru Yesus, gak usah. Lah kenapa ini guru mau datang ke rumahku, menyembuhkan anakku? Gak usah, percuma, karena anakmu sudah mati. Hah? Adik-adik, Pak Yairus sedih sekali adik-adik. Anakku sudah mati. Adik-adik, kesedihan melingkupi Pak Yairus. Tetapi apa adik-adik? Tuhan Yesus berkata, Pak Yairus, jangan takut, percaya saja. Nah, adik-adik, siapa yang tahu apa yang terjadi kemudian adik-adik? Kira-kira anaknya perempuan Pak Yairus sembuh enggak ya adik-adik ya? Nah adik-adik, mari kita lihat dulu film animasi berikut ini. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya, yang berumur kira-kira 12 tahun, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, Jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat. Setibanya di rumah Yairus, semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, Jangan menangis. Ia tidak mati, tetapi tidur. Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, Talita kum, hai anak, bangunlah. Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Nah, bagaimana adik-adik filmnya?
Apa adik-adik yang terjadi dengan anak perempuan Yairus yang sudah mati tadi adik-adik? Ternyata Tuhan Yesus sanggup mengembalikan roh anak tadi. Dan anak itu menjadi sembuh. Hore! Pak Yairus dan keluarganya sangat bersuka cita adik-adik. Anak satu-satunya yang sakit parah, bahkan sudah mati, hidup kembali. Nah, adik-adik, anak perempuan Pak Yairus adalah bukti kemahakuasaan Tuhan Yesus. Nah, iman dari Pak Yairus adik-adik menyelamatkan anaknya. Adik-adik, pernahkah adik-adik mengalami situasi yang sulit seperti Pak Yairus adik-adik? Mungkin adik-adik sedang mengerjakan tugas PR matematika sulit, gak bisa adik-adik. Putus asa adik-adik. Wis menyerah, aku gak bisa. Nah, terus apa yang adik-adik lakukan? Nah, adik-adik, saat ini adik-adik kita belajar dari Bapak Yairus. Ketika Bapak Yairus mengalami masalah yang berat, Bapak Yairus percaya kepada Tuhan Yesus, dia datang adik-adik. Dia datang memohon pertolongan Tuhan Yesus. Imannya menyelamatkan anaknya. Nah, kalau kita sekarang bagaimana adik-adik? Bagaimana cara kita datang kepada Tuhan Yesus? Adik-adik, sekarang lebih mudah adik-adik. Kita bisa datang kepada Tuhan Yesus kapan saja. Tidak dibatasi waktu, tidak dibatasi jam. Kapan saja kita bisa datang kepada Tuhan Yesus. Bagaimana caranya adik-adik? Betul, kita datang dalam doa adik-adik. Pak Yairus datang kepada Tuhan Yesus memohon kesembuhan untuk anaknya. Kita datang kepada Tuhan Yesus dalam doa memohon pertolongan Tuhan. Kenapa adik-adik? Karena Tuhan Yesus sanggup menolong kita. Bagi manusia mustahil, bagi Tuhan tidak mustahil. Nah, adik-adik, kita perhatikan ya adik-adik. Siapa yang kalau mau tidur berdoa? Puji Tuhan adik-adik, ya sudah pada berdoa kalau bangun tidur. Kalau mau makan, adik-adik berdoa juga. Puji Tuhan. Kalau mau ke sekolah, berangkat sekolah adik-adik. Nah, adik-adik, apalagi adik-adik? Ya, selain adik-adik kita selalu berdoa sebelum melakukan sesuatu, kita jangan lupa juga kita membaca Alkitab, membaca firman Tuhan adik-adik. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Kita bisa melihat iman Yairus karena kita membaca firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu menolong kita untuk kita bisa beriman kepada Tuhan Yesus. Nah, siapa yang tadi sudah membaca Alkitab ketika bangun tidur? Bagus, sudah ada ya adik-adik yang membaca. Nah adik-adik, mari setiap hari kita membaca Alkitab. Mungkin cukup 1 ayat. Nah kalau belum bisa membaca bagaimana adik-adik? Minta tolong kakaknya atau orang tuanya membacakan ayat firman Tuhan. Oke adik-adik? Nah adik-adik, hari ini aktivitas kita adalah apa adik-adik? Menulis, menghafal ayat dan mewarnai bingkai adik-adik. Jadi nanti kita punya ayat hafalan dari Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Adik-adik buat kotakannya harus diwarnai. Contohnya ini adik-adik. Contohnya ini ya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Adik-adik bebas ya buat kreasinya. Ini bisa juga seperti ini adik-adik. Nah, bisa bintang-bintang, ambil kertas adik-adik, tulis ayatnya diwarnai. Kalau belum bisa menulis, adik-adik bisa minta tolong kakaknya atau adiknya atau ibunya untuk atau ayahnya atau utinya untuk menuliskan, membuatkan adik-adik ya. Adik-adik tinggal mewarnai. Kalau sudah bisa semua dikerjakan sendiri. Oke adik-adik, sampai di sini firman Tuhan hari ini. Jangan lupa ya, kita selalu berdoa dan membaca Alkitab. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.
Oke, gimana adik-adik firman Tuhannya yang disampaikan Bu Wiwi tadi? Kalian juga sudah lihat film ya. Nah, jangan lupa aktivitasnya dikerjakan dan ayat hafalannya juga. Nah, sekarang kita mau berdoa Bapa kami ya adik-adik. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik semuanya, boleh persembahannya disiapkan. Sekarang kita mau persembahan dan akan diiringi lagu persembahan kami. Persembahan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Tuhan, kami mengumpulkan persembahan. Tuhan, tolonglah supaya Engkau memberkati persembahan kami. Tuhan, kami sudah selesai bersekolah minggu. Tuhan, tolonglah supaya kami bisa ikut sekolah minggu lagi minggu depan. Berkati aktivitas kami selanjutnya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke adik-adik semuanya, mari kita berdiri. Masih semangat loh ya pastinya untuk mengikuti sekolah minggu ini. Nah, kita akan menyanyikan Iman Rasuli kita dari Kidung Jemaat nomor 280, Aku Percaya. Ya adik-adik, Yesus itulah satu-satunya penolong kita yang setia dan sangat baik bagi kita. Dengan itu, mari kita akan nyanyikan Yesus itulah satu-satunya. Berdiri ya, masih tetap semangat loh ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang
yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oke adik-adik, ibadah sekolah minggu telah selesai. Jaga kesehatan dan jangan lupa memakai masker, jaga jarak dan hindari kerumunan. Semoga adik-adik semuanya sehat dan minggu depan bisa mengikuti sekolah minggu lagi. Dadah. Dadah.